Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang evaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Ini tentunya kalau kita melihat ya bahwa dari penelitian ini tentunya tujuannya adalah bagaimana evaluasi ini membahas tentang penerapan proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi informatika ini bisa mencapai tujuan dalam pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, ya. Jadi pada dasarnya eh, proses evaluasi ini ya tujuannya hanya mendapatkan dalam rangkaian atau bingkai pendidikan agama Islam adalah bagaimana membentuk akhlak yang mulia, ya. Juga kita tidak bisa melepaskan dengan perkembangan teknologi yang semakin tumbuh pesat di era 4.0, ya. Ini sangat menentukan di mana kita bisa melihat perkembangan teknologi yang begitu maju. Oke, kita melihat bahwa lahirnya revolusi industri ini yang pertama tentu lahir di Inggris, ya. Ini dengan menandakan penggunaan teknologi pada dunia industri, ya. Ini ya yang menjadi titik tolak bahwa revolusi industri itu terjadi di dunia yang ditimbulkan pertama kali di negara Inggris. Kita bisa lihat apabila dalam dunia industri saja sudah mengalami begitu perkembangan yang sangat luar biasa, secara tidak langsung tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, ya. Nah, lalu kaitannya dengan proses pendidikan seperti apa? Ya, tentunya dalam kaitan pendidikan ini tentunya eh, maraknya atau pesatnya dunia dalam bingkai teknologi tadi justru dalam proses pembelajaran tentunya ada nilai positif dan ada nilai negatif. Seperti kita bisa lihat ya, dalam proses pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi dua, ada pendidikan umum dan ada pendidikan agama. Ya, tentunya pendidikan agama justru pertama kali adalah tujuannya penanaman dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang fundamental dalam tingkah laku dan nilai-nilai etnis spiritual yang ada dalam peserta didik, ya. Dan ini adalah sebagai basis pendidikan agama Islam. Nah, di abad 21 ini perubahan ini sangat besar sekali, ya. Kalau kita melihat di masyarakat maupun di dunia pendidikan, proses pembelajaran hari ini kita bisa lihat sudah tidak ada lagi batas dan ruang dan waktu yang tidak begitu sulit. Jadi banyak sekali kita melihat kemajuan teknologi ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar, ya, keefektifan dalam arti dalam proses pendidikan. Nah, inilah kalau kita melihat bahwa sisi positif dengan adanya teknologi ini, kita bisa melihat bahwa untuk sekarang kita bisa melihat proses pendidikan dan pembelajaran lewat teknologi itu sangat-sangat memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk para anak didik kita. Bahkan sudah ada tidak lagi antara gap, ya, antara seorang guru dan seorang siswa, antara dosen dan mahasiswa. Kenapa? Itu tadi. Karena seberapa jauh pengetahuan tingkat keberhasilan seorang guru, seorang dosen itu dilihat dari proses penguasaan dia di dalam bidang teknologi. Ya, sehingga inilah yang bisa menjadi sebuah terobosan besar dalam proses pembelajaran dan dalam keefektifan dia untuk bisa memberikan peran yang sangat besar dalam dunia pendidikan di kancah teknologi yang sangat maju.
Oke. Yang pertama adalah kita bisa melihat ada beberapa di dalam penelitian ini, ya kalau kita lihat di sini penelitiannya dengan penelitian pustaka ya. Dia jadi mengumpulkan data-data, kemudian di apa namanya, dilihat digabungkan dengan beberapa jurnal yang kaitannya untuk bisa menganalisis dan mensintesiskan dua atau lebih dari tujuan penemuan terbaru serta kesimpulan dalam pengaruh perkembangan daripada efektivitas pembelajaran teknologi khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Pertama, ya kita bisa melihat dalam tabel ini bahwa ini diambil dari jurnal pendidikan agama Islam Thariqah. Jadi hasil penemuannya menunjukkan bahwa kecakapan guru itu terhadap teknologi memang dirasa sangat perlu dalam pengembangan pembelajaran yang digunakan oleh guru serta lembaga pendidikan. Ini juga yang terkait juga dengan pemberian fasilitas pembelajaran yang berbasis teknologi yang mudah terjangkau. Oke, kemudian juga di sini juga ada jurnal EduScience ya yang judulnya Eksistensi Teknologi Pendidikan dalam Kemajuan Pendidikan Islam. Jadi memang sangat diperlukan pendidikan ini sebagai pendidikan teknologi, maksud saya sebagai sebuah metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya. Namun di sisi lain kita akan bisa melihat nanti apa dampaknya ya dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, ini banyak sekali apa namanya analisis yang dari library akademik ya dari beberapa jurnal, jurnal moderasi of Islamic Studies juga banyak sekali di sini. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa ternyata berdasarkan tabel-tabel tadi kita bisa melihat ya, kita bisa menganalisis berbagai rentang ya, mulai dari terbit sampai tahun 2002. Kalau kita bisa simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, dalam efektivitas pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam pendidikan agama Islam itu sangat memberikan arti penting terhadap perkembangan peserta didik, ya terutama pendidikan agama Islam, yang tentu harus mampu menguasai teknologi dalam penerapannya di bidang proses pembelajaran. Tetapi yang perlu ditekankan ketika kita belajar pendidikan agama Islam yang notabene-nya adalah tujuan utama bagaimana pembentukan karakter seorang siswa yang memiliki nilai luhur, memiliki etika, moral, ini sangat berperan penting juga. Bukan sekedar dari bagaimana proses pembelajaran yang melewati teknologi, tapi juga bagaimana kita sebagai guru harus bisa melihat perkembangan daripada peserta didik ketika dalam mempelajari dalam proses pembelajaran tadi, materi-materi yang kita sampaikan mengena atau tidak. Artinya, dalam konteks menerjemahkan, mempraktekkan materi-materi yang kita sudah sampaikan itu apa mereka benar-benar mengamalkan. Ya, makanya dari berbagai macam kajian yang tadi sedikit ya saya terangkan beberapa jurnal itu yang tentang peran penting ya mengajar di era digital, cuman justru kita harus bisa mengevaluasi dari berbagai macam kecanggihan teknologi tadi ya kalau memang tidak didasarkan dengan satu fondasi yang kuat adalah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang notabene kita sebagai guru ya untuk bisa menyesuaikan ya dalam proses pembelajaran tadi
menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi silahkan ya, zaman terus silih berganti, tetapi akidah jangan sampai mati. Silahkan batas ruang dan waktu boleh berubah, tetapi iman jangan sampai goyah. Nah, inilah peran penting bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa menitik beratkan tentang etika moral dalam pengembangan efektivitas pembelajaran melalui teknologi, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebab kalau kita lihat di era sekarang ini, karena saking mudahnya aplikasi-aplikasi pendidikan, ya, tidak jarang juga bak jamur tumbuh di musim hujan, aplikasi-aplikasi pendamping seperti misalnya aplikasi judi online, kecanduan game, kurangnya konsentrasi, gangguan kesehatan mata, gangguan kesehatan fisikis dan jiwa. Itu karena apa? Karena keringnya jiwa-jiwa spiritual mereka. Ya, karena mereka memang lebih asik berselayar di dunia-dunia maya. Ya, harapan kita tentunya mudah-mudahan dari evaluasi ini, ya, dari beberapa tabel yang sudah dijelaskan tadi, memang penting yang namanya peran daripada kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran agama, tapi lebih menetapkan lagi, menguatkan lagi, yaitu bagaimana tujuan utama dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan juga bisa menumbuhkan nilai spiritual mereka untuk bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan efektivitas atau evaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Harapan kami mudah-mudahan semakin majunya teknologi ini bukan berarti meninggalkan budaya kita, budaya timur, budaya kita sebagai orang Islam, untuk tidak mengindahkan nilai-nilai keadaban kita. Ya, karena kita juga manusia yang memiliki peradaban yang sangat luar biasa, khususnya di Indonesia. Ya, sehebat-hebatnya kita, ya, sepintar-pintarnya kita dalam dunia teknologi, tentunya kita memiliki juga keadaban timur, ya, orang-orang Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan sebuah evaluasi diri buat saya, kemudian juga pembelajaran bahwa ternyata dari hasil evaluasi teknologi pendidikan ini terhadap proses belajar mengajar di era digital ini sangat sesuai, sangat efektif, sangat kreatif karena perkembangan zaman. Namun di sisi lain, tentunya kita juga harus bisa menumbuhkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama yang menjadikan garda terdepan di dalam pendidikan agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.